Alia, kamu kelihatan lemes banget. Ada yang bisa aku bantu nggak? Gak usah, Cak. Aku gak apa-apa. Alia, kamu beneran nggak apa-apa? Aku gak apa-apa. Alia, udah, mendingan kamu duduk dulu. Biar aku ambilin kamu air. Alia. Alia, kamu nggak apa-apa? Bener kan dugaan gue? Lu apain istri gue? Bisa taruh di tangan saya? Saya bilang hapus dulu rekamannya. Pasti Papa sih akan saya hapus. Papa tenang aja. Uang di tangan saya dulu, baru saya hapus. Sayangnya saya nggak percaya sama kamu. Maksud Bapak? Rasakan kamu. Kamu pikir bisa bodohi saya 2 kali ya? Pastikan ya. Setelah kamu habisi dia, musnahkan HP dan barang buktinya. Saya nggak mau ada yang tercecer. Siap, Bos. Siap. Rasain kamu. Kurang ngajar Wildan. Ternyata dia sudah nyiapin orang untuk nyikirin gua. Untuk gua bisa lolos tadi. Karena Pak Wildan sudah macam-macam sama gue. Mending rekaman CCTV ini gue kasih ke Pak Devan. Pak, berhenti Pak. Pak, berhenti. Berhenti. Mau apa ya dia, Devan? Bapak bukannya operator CCTV di Hotel Villana ya? Benar, Pak. Bapak segitu niatnya ngejar saya. Memangnya mau bicarain apa, Pak? Ada sesuatu yang ingin saya serahkan ke Pak Devan. Ini sangat penting. Sesuatu apa ya, Pak? Saya punya bukti yang menunjukkan kalau ada pihak yang ingin mencelakakan istrinya Pak Devan Bu Alia waktu di Hotel Villana. Buktinya ada di flash disk-nya, Pak. Ya Allah, Devan. Jangan ambil flash disk-nya! Awas, Pak! Astagfirullahaladzim. Coba periksa, Pak. Korban masih bernapas, masih hidup. Masih nafas? Iya. Pak? Pak? Bertahan ya, Pak? Kita bawa ke rumah sakit ya, Pak? Pak? Apa? Mau bilang apa, Pak? Devan. Devan. Bapaknya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, pelan-pelan dong Tania. Iya ini pelan-pelan Miko.
Aduh. Kamu pasti ngerjain aku kan? Kamu bilang kamar 508. Gimana sih kamu, Tania? Enggak, Miko. Aku tuh bener-bener gak sengaja. Aku tuh lagi kesel sama ibu-ibu di kamar 508, jadi aku salah sebut. Maafin aku ya. Sengaja kamu nih ngerjain aku. Mana sih kamu? Sini. Pelan-pelan. Aduh. Sialan, Tania. Kalau gue nggak inget ketemu Tania buat ngebujuk dia pulang, udah habis gue marah-marahin nih. Oke, sabar Miko, sabar ya. Bikin Tania pulang dan tercapai tujuan lo. Sabar. Kesian juga sih Miko. Sampai dipukul orang gara-gara aku. Padahal aku tadi niatnya cuma mau ngerjain Miko aja. Gak nyangka malah sampai kayak gini. Ada apa ini, Pak? Dia ketabrak mobil, Pak. Iya, Pak. Pak, kita butuh ambulans, Pak. Baik, Pak. Halo? Kami butuh ambulan. Emergency. Segera. Kamu kok gemeteran? Kok nggak apa-apa? Oke, udah. Makasih ya. Sabar, Miko. Sabar ya. Lo nggak boleh emosi kali ini. Lo harus manis-manisin Tania. Supaya dia bisa mau punya anak dari lo. Kamu ngapain muka jas kamu? Miko, ini kamu ngapain sih buka kancing baju kamu? Tania. Kenapa? Kau masih shock ya? Iya, Devan. Dan aku kepikiran. Kayaknya petugas CCTV ini sengaja ditabrak deh. Soalnya kenapa bisa dia ditabrak ketika dia mau ngasih flash disk itu ke kamu? Aku ngerasa dia mau ngasih tahu kita siapa yang sebenarnya mindahin tanda peringatan lift rusak di Hotel Villana waktu itu. Itu artinya Bapak itu meninggal karena aku. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Boleh tahu namanya? Baik Pak, saya Devan dan ini istri saya Alia. Jadi Bapak dan Ibu ini sebagai saksi pertama yang melihat korban meninggal tersebut. Betul Pak. Apakah Bapak dan Ibu melihat plat nomor mobil tersebut? Maaf Pak, kejadiannya begitu cepat, jadi jujur saya hanya mengingat jenis dan juga warna dari mobilnya. Mungkin kamu ingat yang lain? Sebetulnya kronologi awalnya itu petugas CCTV itu, Pak, mengejar mobil kami berdua sampai akhirnya kita berhenti karena kita ngerasa ada yang aneh dan ternyata dia ingin memberikan sesuatu, Pak. Dia ingin memberikan flash disk kepada suami saya. Nah, begitu flash disk yang ingin diberikan ke suami saya, tiba-tiba aja ada motor datang dan langsung merebut flash disk itu, Pak. Dan motornya langsung pergi. Jadi kalian kenal korban? Kenal Pak, ya. Pijitin aku ya. Badan aku sakit banget tahu. Gara-gara kamu nih. Aduh, aku jadi tonjokin suami orang. Kasihan juga sih lihat Miko kesakitan kayak gitu. Apalagi Miko dipukulin gara-gara aku prank.
Tania, pijitin aku sini, badan aku sakit semua nih. Cepet. Tapi aku nggak bisa mijit. Dicoba dulu dong. Sini, pijitin aku. Sakit semua nih. Jadi kami mengenalnya sebagai petugas CCTV di Hotel Villana, Pak. Sebatas itu aja. Kita nggak kenal terlalu dekat sama korban. Apakah kalian pernah bertengkar atau berselisih dengan korban? Tidak, Pak. Tidak. Interaksi kami dengan korban sebatas kami ingin ngecek rekaman CCTV waktu istri saya terjebak dalam lift di Hotel Villana karena ada yang sengaja memindahkan tanda peringatan lift rusak waktu itu, Pak. Kemungkinan Bapak petugas CCTV itu mau memberikan bukti, Pak, di dalam flash disk itu. Karena dia ingin memberitahu siapa pelakunya yang memindahkan papan peringatan di lift itu, Pak. Tapi yang tadi saya ceritakan, tiba-tiba aja ada motor yang datang dan langsung mengambil flash disk itu. Terus dia sempat bangun, dia sempat lari kejar motor itu, tapi mungkin dia nggak ngeliat kondisi, tiba-tiba ada mobil yang tabrak dia. Baik, kalau begitu semua informasi Bapak dan Ibu sudah kami catat. Dan kalau kami membutuhkan informasi, Bapak tolong berikan nomor teleponnya. Baik, Pak. Boleh saya catat, Pak? Maaf ya, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Kalau begitu kami permisi. Makasih. Baik, terima kasih, Pak. Selamat, Pak Baldi. Ya, Bu Elsie. Selamat ya Pak. Selamat Ibu. Makasih ya sudah datang ya. Ayo silakan. Mari. Selamat ya Pak Baldi, Bu Helsi. Selamat ya Pak Baldi, Ibu Helsi. Waduh, sebentar lagi mau jadi opa, jadi oma nih. Itu dia yang saya idam-idamkan dari dulu. Emangnya kalian aja yang bisa dipanggil opa dan oma. Ayo Pak, Ibu silakan nikmati hidangannya. Ayo silakan. Dipanggil opa kok bangga. Yang ada kita jadi kelihatan tua. Pokoknya kamu pastikan semuanya ya. Dicek satu persatu, jangan sampai ada yang miss. Ya, cross check ulang ya. Oke? Oke, siap Pak. Kamu harus bagian sana ya. Reno. Ya Pak. Devan sama Alia mana? Kenapa belum pulang juga? Coba kamu telepon. Tanya posisi mereka di mana. Baik Pak. Gak diangkat lagi Pak. Tapi seharusnya mereka sebentar lagi sampai Pak. Oke, tapi gini. Ini kan tamu sudah mulai datang. Saya nggak mau mereka kelamaan nunggu. Jadi mereka bete. Coba kamu hubungi lagi. Baik Pak. Saya bakal menunggu Pak Devan di sebelah sana Pak. Permisi. Oke. Mah, Miko sama Tania juga mana? Cari kado lama banget. Mungkin Miko sama Tania masih cari kado yang cocok untuk Devan sama Alia kali, Pak. Makanya lama. Udah lama bilang sama mereka nggak usah buang-buang waktu, cepet pulang. Mereka harus ikut surprise Devan dan Alia ini, Ma. Istimewa banget sih Devan sama Alia. Sampai kewajiban banget semuanya harus ada cuma untuk surprisein mereka. Tapi aku mana bisa nolak. Nanti Papa malah emosi. Ma, ayo telepon mereka. Iya Pak, Mama telepon. Selamat ya Pak Baldi. Ya, ayo silakan. Ayo. Aduh. Ini Tania mijitnya gimana sih? Aduh, sakit banget lagi. Gimana sih Tania? Tania, kamu mijitin aku pakai apa sih?
Bukan pakai tangan ya? Kan aku udah bilang, Miko, aku tuh nggak bisa mijet. Udah deh, kamu terima aja, kenapa sih? Halo, Ma? Mama nelpon, paling yang dibahas soal Devan Alia. Atau enggak harta warisan Papa Baldi. Miko, kamu di mana? Tania udah ketemu? Iya, ini aku di hotel sama Tania. Kenapa, Ma? Oke, good. Kalian pasti mau nginep di sana ya? Tunggu. Jangan dulu, jangan. Maaf kalau Mama ganggu waktu berduaan kalian. Tapi Mama minta kamu jangan nginep di hotel dulu ya. Ditunda dulu. Lebih baik sekarang kamu pulang. Kenapa emangnya, Ma? Karena Papa nanyain kamu sama Tania terus. Kamu tahu kan, Papa lagi buat pesta kejutan buat Devan dan Alia. Jadi lebih baik kamu pulang sekarang. Dan jangan lupa kamu pulangnya bawa hadiah ya. Hadiah? Iya, karena Mama udah terlanjur cari alasan bilang ke Papa kalau kamu lagi cari hadiah. Jadi kamu nanti pulang bawa hadiah, oke? Kan Mama kan udah WA kamu. Kamu udah baca kan WA Mama? Udah baca belum, Miko? Mama ngechat? Ngechat apa? Waduh, bisa marah nih kalau Mama tahu aku belum baca chatnya. Nah, iya, Ma. Udah kok. Ya udah, aku pulang sekarang, Ma ya. Oke, sayang. Ya. Tania, kita pulang sekarang. Kata Mama, Papa nyariin kita. Ayo cepet, siap-siap. Iya, udah aku ambil tas dulu. Iya. Tania, ayo cepet. Iya, bentar. Kamu sakit kepala ya? Enggak, aku cuma masih kepikiran aja sama kejadian tadi yang membuat petugas CCTV-nya meninggal. Kejadiannya tragis banget, Devan. Aku tetap ngerasa bersalah. Gara-gara waktu itu aku kejebak di lift. Terus masalahnya jadi panjang sampai akhirnya bisa bikin dia sampai meninggal. Saran aku nggak usah terlalu dipikirin lagi ya. Aku juga shock dengan kejadian tadi. Tapi semua ini kan takdir ya. Udah ditentuin sama yang di atas. Iya, tapi aku jadi makin penasaran. Siapa sebenarnya yang ngejebak aku? Siapa pelakunya? Dia harus tahu kalau kejadiannya sampai seperti ini. Sampai bikin seseorang nyawanya melayang. Iya, aku akan minta Reno untuk selidikin lagi ke Hotel Vilana. Siapa tahu ada rekan dari petugas CCTV yang tahu isi dari flash disk yang mau dikasih ke kita. Soalnya tadi petugas itu kayaknya mau ngomong sesuatu ke aku. Tapi kamu jangan terlalu pikirin lagi ya. Kita mampir ya? Mampir kemana? Aku mau beliin kamu minuman sama makanan ringan. Oh, ya udah ya. Devan, aku tunggu di mobil aja ya. Bentar ya. Tania, kamu tahu nggak baby shop di dekat sini atau toko serba ada gitu? Tahu? Baby shop? Buat apa kamu nanyain baby shop? Oh, jangan-jangan kamu mau ngerayu aku lagi kan? Supaya aku mau hamil. Bukan Tania. Karena mau ada surprise party buat Alia dan Devan.
surprise party buat Alia sama Devan. Terus hubungannya apa sama perlengkapan bayi? Alia hamil. Alia hamil? Kamu beneran, Miko? Berarti yang waktu itu mama bilang Alia muntah-muntah itu dia beneran hamil? Ya ampun, aku seneng banget. Tania, kamu gimana sih? Jangan seneng dong. Kalau Alia sampai hamil, warisan perkebunan teh dan villa papa akan dikasih ke Alia dan Devan, bukan buat kita. Gimana sih kamu, Tania? Bisa gak sih kamu sama mama tuh berhenti buat mikirin harta terus? Aku tuh senang ya karena pada akhirnya aku tuh punya keponakan, Miko. Kayak kamu bisa gak sih ngebayangin ada bayi kecil di rumah menggemaskan? Udah deh. Itu di depan sana ada toko serbada. Pokoknya lengkap deh, dia ada perlengkapan bayi, baju buat ibu hamil. Nanti kita lewatin kok. Jadi kita mampir di sana aja ya. Aku gak berhasil manfaatin Nisa untuk bisa bersatu dengan Miko dan juga keluarganya. Apa emang udah gak mungkin ya buat Nisa dapetin warisan keluarganya Miko? Padahal kan Nisa cucu pertamanya di keluarga itu. Tapi kalau tahu Nisa cucunya, masa papanya Miko gak akan peduli sih? Yang Miko bilang itu ada benernya juga sih. Ada kemungkinan Nisa malah dianggap aib kalau muncul tiba-tiba. Tapi ya udahlah, untuk sekarang paling enggak aku tetap jaga hubungan baik aja sama Nisa. Karena gimana pun Nisa masih berguna buat ngembaliin Alia. Enak ya teh? Enak? Nisa suka? Suka. Yes. Itu kenapa rambut kamu teh kapangannya ini berantakan gitu? Soalnya tadi ketannya lepas di sekolah. Jadi Nisa harus minjem sama teman. Emangnya nggak ada lagi kuncirannya? Nggak punya. Ya ampun. Pantesan mandi berantakan gitu bentukannya. Ya udah nanti beli sama teteh di toko sebelah ya. Di situ serba ada. Ada aksesoris, ada kunciran. Tapi nanti kamu pilih-pilih aja. Iya teh. Habisin dulu ya makanannya. Iya. Aku udah beliin kamu minuman, ada makanan, kamu tinggal pilih kamu beli, ya. Ini minumannya selagi masih dingin. Ya. Dan selain itu, aku juga beli coklat. Karena kamu kan pernah bilang sama aku, kalau coklat tuh bisa bikin suasana hati menjadi lebih baik. Ini aku beliin. Oh, lagi nggak pengen coklat. Apa nih? Kamu makan, supaya nanti kamu senyum lagi, nggak murung lagi. Oke, cobain aja. Enggak, Deva. Ayo makan, punya. Tuh kan, belepotan kemana-mana. Nih, ajak ke sini. Aduh, bisa-bisanya Devan pakai segala ngelap bibir aku. Bukan coklat aja yang bisa bikin melting, meleleh. Tapi aku lama-lama juga bisa meleleh ini sama perhatiannya Devan. Stay cool Alia, stay cool. Jangan sampai kelihatan salting. Nah, di sini banyak banget pilihannya, Nis. Tuh, lucu-lucu kan, ada bando, ada kuncirannya, jepitannya. Sok Nisa pilih sendiri ya. Pokoknya Nisa pilih aja sok mana yang Nisa suka ya.
Teteh pengen ke belakang dulu. Ntar ya, tunggu sini. Ya. Lucu nih. Tania, kamu ngapain? Aku masih lihat-lihat. Ya udah aku lihat sana ya. Ya udah kamu duluan aja deh. Maaf. Maaf ya saya bener-bener nggak sengaja. Nggak apa-apa, aku yang minta maaf. Aku nggak ngeliat ada tante. Kira-kira kamu tahu nggak ya di mana tempat baju ibu hamil? Baju hamil? Kayaknya ada deh di sebelah sana. Tapi emang agak nyempil. Tante mau aku temenin? Boleh deh. Gimana? Udah enakan belum perasaannya? Sebenarnya udah sedikit enakan sih Devan, cuman aku tetap aja masih kepikiran sama kejadian tadi. Itu pengalaman pertama kalinya loh Devan. Aku ngeliat orang ketabrak mobil di depan mata kepala aku sendiri. Maaf ya Alia, karena kamu jadi selalu ngalamin hal yang gak menyenangkan. Gimana ya bikin dia gak kepikiran kejadian naas tadi? Kita turun yuk. Loh, mau ngapain lagi Devan? Pulang aja yuk. Ya, kamu percaya aja sama aku. Kau pasti gak bakal nyesel. Turun. Percaya sama aku. Menurut kamu ini gimana? Terlalu polos deh Tante. Iya juga sih ya. Kalau ini? Nah, ini bagus. Ada motifnya. Iya sih, Tante juga mikir kayak gitu. Ya udah deh, Tante ambil ini aja ya. Kasih ya, kamu udah bantuin Tante. Kalau nggak ada kamu, Tante bisa berjam-jam milih bajunya. Sama-sama Tante. Bisa juga senang bisa bantuin Tante. Tania? Apa gue pernah ketemu? Kayaknya nggak pernah deh. Gue belum pernah ketemu sama anak ini. Wajahnya sama sekali nggak familiar. Tapi kenapa rasanya kayak udah pernah kenal? Om itu suami Tante ini kali ya? Kenapa aku ngerasa gak asik sama Om itu? Kayak udah kenal lama. Padahal kan gak mungkin. Aku di Jakarta baru ini. Ini sayang, aku udah nemuin hadiahnya dibantuin sama adik ini. Oh. Gak dapet. Kamu dapet gak? Ini tuh harus penuh konsentrasi. Jangan selalu gitu. Tapi barusan nyaris deh, Pak. Coba lagi. Tapi tinggal satu.
coba dulu, pasti bisa. Ini kan pertama kali nih. Ya udah, kalau nggak berhasil nggak apa-apa, coba lagi ya. Aku juga coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak dapet. Habis koinnya. Habis koinnya, mau lagi. Habis. Makasih. Nggak apa-apa. Masih ada nih, satu ya. Udah coba ya. Coba ya. Oke. Lagi. Kamu pasti bisa, aku yakin. Coba ini nih, yang lebih kecil. Depan, lihat, Depan. Ya. Dapat nggak? Ya. Mas lagi, Mas. Oh, dapet sih. Kamu tenang aja. Ini kan namanya berhasil. Aku yakin ini kamu pasti bisa. Coba sekali lagi ya. Yang ini nih tuh. Tadi udah coba yang itu tapi susah. Coba lagi. Nggak dapet Devan. Oke, ini masih ada satu koin lagi nih, ya. Tapi sebelum kamu masukin, pegang dulu tuasnya. Nih, terus kamu anggap capitan ini terus tangan kamu. Nah, sekarang kamu fokus dulu, konsentrasi, lihat targetnya. Boneka mana yang kamu mau? Kamu maunya mana? Aku mau kamu. Maksud kamu? Ya, maksudnya aku mau kamu pilihin bonekanya yang mana yang harus aku capit. Iya, oke. Aku lihat tadi kamu kayaknya perhatiin yang gitu ya. Jadi kita coba dapetin itu ya. Coba masukin koinnya. Tuh, ayo terus. Aku bantuin ya. Nah, bisa. Coba, cek. Ini ya Mbak belanjanya. Nih buat kamu. Makasih ya Tante atas hadiahnya. Sama-sama. Anggap aja ini tanda sebagai terima kasih Tante karena kamu udah bantuin Tante. Ya? Mas, ini ya. Nah, makasih. Ya. Ayo. Silakan Pak, silakan Ibu, silakan masuk. Halo Pak. Devan, kamu di mana? Kenapa belum pulang? Tadi Papa suruh Reno telepon kamu, tapi nggak diangkat. Oh, ya ini masih di jalan sih Pak. Lagi on the way pulang. Tapi udah deket kok. Ya udah, yang penting kamu cepat pulang ya. Jangan mampir kemana-mana lagi. Oh, emangnya ada apa ya Pak? Udah, nanti aja Papa jelasin semuanya ya. Yang penting sekarang kamu cepat pulang. Ya, Papa tunggu ya. Oke Pak. Tapi kok kayaknya Papa... Kira-kira ada apa ya, Devan? Gak tahu tuh si Papa. Kamu denger sendiri kan? Dia kayaknya ngotot banget minta kita pulang secepatnya. Kenapa ya?
Nisa teh kemana ya? Bikin riwah aja. Hah? Nisa sama Miko? Nisa? Ada apa ya? Maaf. Saya salah orang. Maaf ya, maaf. Oh, iya. Nisa? Teteh? Teteh dari mana? Teh, tadi ada tante sama Om Baik yang beli ini saya ikat rambut sama hadiah. Hah? Siapa? Nggak tahu Nisa lupa nanya. Ya ampun Nisa, kamu teh harus hati-hati. Banyak orang yang jahat. Jangan gampang percaya sama orang baru. Bisa aja dia niat jahat sama kamu, dia mau nyulik kamu. Semua itu bisa terjadi Nisa. Ya, ingat omongan teteh ya. Terus lain kali kalau misalnya Nisa lagi pergi ya, terus Nisa teh pindah-pindah tempat ngomong sama teteh. Jadi jangan belenyeng aja kayak gitu tiba-tiba kabur. Kata teteh jadi khawatir sama kamu, nyari-nyariin dari tadi mana Nisa teh ya. Ya teh, Nisa minta maaf. Nisa janji nggak bakal gitu lagi ya. Janji ya. Yaudah sekarang kita pulang yuk. Udah semuanya kan? Udah. Ya udah. Terima kasih lo udah datang ya. Pak, Ma. Sebentar ya. Miko, Tania. Akhirnya kalian sampai juga. Untung kalian itu bisa pulang sebelum Devan sama Alia itu sampai. Jadi kalian bisa ikutan surprise. Wow, surprise partinya meriah juga, Pak. Iya Tania, mudah-mudahan aja Devan sama Alia itu benar-benar surprise. Dan gak nyangka dengan kejutan yang kita buat ini. Miko, Tania, sebentar ya. Kamu paham kan sekarang kenapa mama maunya kamu duluan yang kasih cucu ke papa kamu? Sial, kalau aja gua bisa bikin Tania hamil dan Tania bisa punya anak dari gue, pasti pesta kejutan semeriah ini semuanya untuk gue, bukan untuk Devan. Pak Bali, Pak Devan dan Bu Alia sebentar lagi mau sampai, Pak. Oke. Perhatian semuanya. Siaga di tempat masing-masing ya, sesuai yang tadi saya sudah briefing. Kamu berdua ke atas. Baik, Pak. Sebentar lagi Pak Devan dan Bu Alia akan segera masuk. Para tamu undangan, berkumpul semua di sini ya. Kita akan kasih surprise di sini. Ingat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang kompak ya, sesuai dengan arahan yang sudah diberikan tadi. Oke? Ayo. Masuk semua. Siap, yuk. Mari, perhatian semua ya. Sini. Devan, ini kok rumahnya didekor? Ada acara apa? Aku juga nggak tahu. Coba kita masuk aja deh. Ya sama papa. Ya.
Devan, selamat ya. Makasih Pak. Alia, selamat ya. Ay, iya Pak. Selamat apa ya? Oh, apa Papa ngira aku menang tender? Tapi hasilnya kan belum ada. Oke, sebentar ya, sebentar. Halo, ya? Loh, apa masalahnya? Oh gitu. Ya udah. Makasih ya. Ada apa, Pak? Papa barusan dapat kabar dari kantor. Mereka bilang mega project dari Buana Angkasa mendiskualifikasi perusahaan kita. Alasannya apa, Pak? Nggak tahu. Mereka nggak jelasin alasannya apa. Bagus. Papa pasti marah besar ke Devan. Udah bikin kecewa. Pak, aku minta maaf ya, Pak. Aku udah gagal dan bikin Papa kecewa. Papa memang kecewa. Tapi hari ini ada kabar baik yang jauh lebih baik dari itu. Apa, Pak? Baik. Mohon perhatian semuanya. Hari ini akan saya umumkan kabar yang sangat-sangat penting. Hari ini nggak ada satupun yang bisa mengganggu kebahagiaan saya. Devan dan Alia sudah berhasil membuat saya sebagai seorang opa. Bener-bener nggak adil. Devan udah gagal menangin tender penting. Tapi, Papa sama sekali nggak marah. Coba kalau gue yang gagal, pasti gue udah dimarah-marahin sama Papa. Ini malahan, Devan masih juga disambut meriah banget kayak pahlawan. Apaan sih, Papa? Selamat ya, aku ikut bahagia. Makasih Kak. Pak, gimana hasil pitching tender dengan Buana Angkasa? Aman kok, Pak. Semua berjalan dengan baik, Pak. Papa nggak usah khawatir. Jangan bohong. Dokumen ini adalah hasil pitching Buana Angkasa. Dan pihak Buana Angkasa sudah memberitahu kalau perusahaan kita didiskualifikasi dan tidak diperkenakan untuk mengikuti tender lagi. Papa pasti dapat info itu dari Pak Adrian, orang Buana Angkasa. Aku nggak nyangka. Ternyata Pak Adrian yang bersikap baik tadi malah mendiskualifikasikan aku. Padahal besar sekali harapan Papa ke kamu, Cakra. Tapi kamu malah menyanyiakan. Buat apa Papa kasih kamu kesempatan? Kalau pada akhirnya Papa sendiri yang harus kecewa.
Proyeknya aja belum kita dapat. Kamu sudah bikin masalah. Iya, Pak. Diam kamu. Diam. Jangan coba-coba membela dia. Karena Papa sudah tahu semuanya. Dan Pak Yuda sudah melaporkan dengan lengkap ke Papa, termasuk ketika kamu berantem dengan Devan di depan para klien. Dan semua itu hanya karena masalah perempuan. Karena itu perusahaan kita didiskualifikasi. Paham kamu? Selamat ya Bu Alia. Pak Devan, semoga bayinya sehat sampai melahirkan nanti. Oh iya, terima kasih. Makasih. Selamat ya Pak Badi. Iya. Selamat ya Bu Alia, biar Bu Alia sehat, papahnya juga harus jadi suami yang siaga. Oh iya, makasih. Harus siaga dia, demi cucu pertama saya. Selamat ya Pak Devan dan Bu Alia. Selamat ya Pak Devan, selamat menjadi ayah siaga. Makasih. Makasih. Alia, Devan, aku pamit dulu ya sebentar. Iya Kak. Silakan. Selamat ya Pak Devan, Bu Alia. Pak Baldi yang menyuruh saya untuk menyiapkan pesta kejutan ini, Pak. Awalnya saya ragu kalau Ibu Alia itu beneran hamil. Tapi setelah Pak Baldi menunjukkan test pack, saya jadi yakin, Pak. Reno, kita harus bicara. Mana mereka? Apa kabarnya? Baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kapan kita kumpul bareng lagi? Iya, nanti kita atur ya. Ren, kamu ini gimana sih? Kenapa nggak ngasih warning ke kita? Kenapa kamu ikut bantu untuk bikin acara surprise seperti ini? Kamu tahu kan status pernikahan Alia sama saya itu gimana? Pak, saya minta maaf, Pak. Berarti Pak Devan dan Bu Alia belum... Ya enggak lah. Kamu juga saya ngelakuin itu, Pak Reno. Tapi kenapa test pack-nya bergaris 2, Pak? Itu kan tandanya Bu Alia hamil. Saya juga nggak tahu. Pokoknya intinya, saya juga nggak tahu kenapa itu garisnya bisa 2. Terus kumaha tuh sekarang? Apa mendingan bilang aja ke Papa Baldi kalau aku tuh nggak hamil. Jangan. Kamu mau bikin Papa malu di depan banyak tamu? Belum lagi kalau kita ngomong, nanti kalau Papa kena anfal lagi gimana? Enggak. Pokoknya enggak. Mau tidak mau, Pak. Pak Devan dan Bu Alia harus meneruskan kebohongan ini, Pak. Aduh, riwah itu menjadinya. Masa ya kebohongan ditutupin lagi sama kebohongan? Pak Devan dan Bu Alia tenang dulu. Jangan sampai orang lain curiga. Sekarang kita gabung dulu, Pak, ke dalam, Pak. Hai, Pak. Jalan. Devan, aku takut. Ini grogi banget ini. Kamu tenang aja. Pokoknya yang penting kamu bersikap wajar, biar gak ada yang curiga. Gimana bersikap wajar sih? Semuanya aja udah gak wajar. Mama datang.
Devan, Alia, sebaiknya kalian makan dulu. Alia kelihatan lapar banget tuh. Nggak boleh loh Devan, ibu hamil ini lapar kayak gitu. Nanti bisa mengganggu kesehatan ibu dan janinnya. Sekarang kalian makan. Papa udah siapin catering khusus untuk ibu hamil. Supaya ibu hamilnya nggak mual-mual. Ayo makan. Iya, Pak. Nih, aku udah bawain ini. Kalian pasti lapar kan? Cobain deh. Maafin aku kata Nia, karena sebenarnya aku teh nggak hamil. Ini biar papa yang suapin ya. Devan, nih kamu dulu. Ayo makan dikit. Yang banyak dong, bapak hamil juga harus banyak makan. Ya, sekarang untuk yang ibu hamil. Ayo yang banyak makannya. Mama tuh kesel harus ada di pesta ini. Mama tuh pegel bibirnya dari tadi senyum-senyum sana sini. Harus bicara ramah sama orang-orang itu. Sama mah aku juga. Males banget di sini. Miko, kamu lihat sendiri kan tadi. Sekarang kamu tuh udah kalah telak dari Devan sama Alia. Sayang, kita harus melakukan sesuatu supaya cucu pertama di keluarga Baldi itu tetap dari kamu sama Tania, bukan dari Devan sama Alia. Iya, aku usahain mah. Aduh sayang, tapi itu kamu jangan lama-lama dong, jangan kelamaan. Kamu tuh harus gercep, gerak cepet, sat-set. Pokoknya mama nggak mau tahu ya, kamu harus segera bikin Tania hamil. Malam ini juga kalian berdua harus berhubungan. Masalahnya, aku sama Tania itu udah bisa rancang, mah. Apa? Jadi kamu sama Tania udah nggak tidur seranjang lagi? Maksud aku, memang aku sama Tania masih seranjang, tidurnya masih bareng, tapi aku udah gak berhubungan sama Tania, mah udah lama. Aku udah gak berhubungan sama Tania, mah udah lama. Kok bisa? Ya, aku udah usaha, udah coba. Tapinya Tanianya tuh kayak ogah-ogahan, mah. Jadinya aku serba salah, aku bingung kan jadinya. Kalau aku paksa ya nggak enak nanti, mah. Ya kan? Kalau gitu, gimana mama sama papa bisa dapet cucu dari kamu sama Tania, Miko? Iya. Mbak, pokoknya kamu harus ngejelasin sejelas-jelasnya ya. Kenapa kamu bisa salah nulis di tulisan itu? Kalau perlu, kamu ceritain tuh dari awal. Kenapa bisa kamu salah nulis? Jadi kan itu tahu bukan salah saya, tapi salah kamu, salah toko kamu. Mbak, ngerti nggak sih? Diam aja. Ngerti kan apa yang saya ngomong tadi? Iya Bu, saya ngerti Bu. Bener ya? Kalau kamu sampai nggak bisa jelasin, toko kue kamu akan saya tuntut. Ibu, jangan Bu. Bu, saya mohon jangan tuntut toko kuenya ya Bu. Nanti saya bisa dipecat Bu. Makanya kamu itu harus bisa jelasin. Gara-gara kamu salah nulis, hubungan saya dan teman baik saya rusak. Iya Bu, saya akan coba jelasin sebisa mungkin ya Bu semuanya. Bagus. Mah, aku parkir sini aja nggak apa-apa ya? Kayaknya di rumah Baldi lagi ada acara deh. Kok banyak banget mobil parkir ya? Ya paling rekan-rekan kerjanya Om Baldi mau besuk Om Baldi. Ya mungkin juga sih Mah. Ya udah parkir aja di sini.
Rumahnya toh nggak jauh, jalan sedikit. Mbak, ikut turun juga ya? Iya, Bu. Mah, acara apa sih sebenarnya? Kok dekornya sampai kayak gini? Kayaknya nggak mungkin deh kalau cuman acara jenguk Om Baldi. Bik. Mbak. Ini ada acara apa sih, Bik? Kok rame banget? Oh, ini Mbak, Pak Baldi lagi bikin pesta buat menyambut kehamilannya Mbak Alia. Alia hamil? Iya Bu, makanya Pak Baldi senang banget. Nah terus langsung udah dibikinin acara semeriah ini. Ayo Mbak, Bu silakan masuk. Jen? Jenny? Mbak, emangnya ada perlu apaan ya Mbak sini? Saya nggak ada perlu apa-apa. Saya permisi ya. Makasih ya. Sebentar. Baiklah, Bapak dan Ibu hadirin semuanya. Mohon perhatian sebentar. Sekarang saatnya Devan memberikan sambutan dan ucapan rasa syukur. Devan, ayo. Sekarang saatnya kamu memberikan sambutan. Ya. Aduh, Papa ngapain sih pakai nyuruh aku kasih sambutan? Pakai ucapan puji syukur lagi. Mana aku bisa? Devan, ayo kamu ngomong. Kasih sambutan. Kok malah diam? Ayo. Kasihan Devan, pasti dia kebingungan mau ngomong apa. Pasti Pak Devan nggak tahu apa yang harus dia omongin. Devan, kamu malah diam aja. Ayo ngomong sedikit. Oke, biar Devan semangat, kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Entah apa yang bisa keluar dari mulut aku. Karena kenyataannya Alia nggak lagi hamil. Nggak mungkin kan aku kasih sambutan yang isinya kebohongan dan kepalsuan di depan banyak orang. Tapi aku harus bisa menjaga perasaan Papa yang kondisinya sewaktu-waktu bisa kena serangan jantung lagi kalau terlalu shock. Aku tahu apa yang kamu rasain saat ini, Devan. Pikiran kamu pasti lagi kacau. Kamu gak tahu apa yang harus kamu omongin karena aku gak hamil. Pak Devan kok diem aja ya, sekarang linglung. Iya nih, Pak Devan kan harusnya kasih sambutan sebagai calon ayah. Bukannya malah diem aja kayak orang kesambet.
Devan, ayo dong ngomong apa kek? Ayo, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya nggak bisa bicara banyak karena jujur aja saya sendiri juga masih sangat surprise dan kaget bahwa istri saya bisa positif hamil secepat ini. Anak siapa dulu, ya kan? Baldi. Jadi mungkin pesan yang saya bisa sampaikan ke semua tamu-tamu yang hadir pada hari ini adalah bahwa saya mohon doanya. Semoga kehamilan istri saya berjalan lancar dan baik-baik saja. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullah. Kumaha atuh? Kenapa aku malah nggak aminin juga? Padahal mah nggak mungkin pernikahan kontrak ditambah pasal-pasal perjanjian itu. Nggak mungkin atuh Alia. Dan semoga saya dan istri saya dipercaya diberikan putra-putri yang sehat walafiat. Amin. Amin. Amin.